pasti udah familiar lah kan terkait udah pernah dengar namanya Python. Nah, Python itu adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang mana dia juga mudah dibaca dan dipahami secara strukturalnya. Lalu dia bersifat open source dan banyak digunakan di berbagai bidang. Nah, contoh penggunaannya ada di mana saja? Yang pertama ada di web development, data science, artificial intelligence, dan otomatisasi. Nah, kenapa di sini dikatakan dia bahasa pemrograman tingkat tinggi? Karena Python ini sudah dapat menghandle semuanya, baik itu secara web development, data science-nya juga bisa. Data science-nya dari segi apa? Dari segi visualisasi datanya. Lalu kalau dari artificial intelligence-nya apa lagi? Basic dari pembuatan AI itu adalah bahasa pemrogramannya adalah Python. Kenapa? Karena Python itu sama berpikirnya atau gaya berpikir secara logikanya seperti humans atau manusia. Apalagi artificial intelligence kalau kita train terus-menerus, maka kita akan mendapatkan output yang baik gitu, sesuai dengan apa yang kita mau. Sama seperti manusia. Kalau cara berpikir manusia kita boost terus dia dengan belajar, belajar terus belajar, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nah, selanjutnya mudah dibaca dan dipahami. Nah, Python itu karena dia sama cara berpikir logikanya sama seperti manusia, seperti humans, maka dia akan sangat mudah untuk dipahami. Karena logikanya sama seperti manusia. Dan di sini ada juga dia bersifat open source. Dia open source, kita tidak kesulitan dalam mengaksesnya dan juga sudah banyak digunakan di berbagai bidang. Bidang apapun pasti menggunakan base-nya. Kalau untuk pemrogramannya pasti menggunakan Python. Lalu selanjutnya nih, contohnya perintah dasar. Nah, beberapa perintah dasar yang paling basic yang kalian harus tahu dan mengerti itu adalah ada print, input, dan variable. Basic aja dulu kalian harus tahu. Jadi dari print kita menampilkan outputnya. Kita mau outputnya yang seperti apa nih nantinya gitu kan. Terus inputnya mau seperti apa? Input usernya mau seperti apa? Misalnya nama. Kamu mau menyuruh user untuk menginputkan nama. Maka input masukkan nama. Dimulai dari ketika kamu running hasilnya, maka dia akan sama seperti apa yang sudah tadi kamu berikan, yaitu print hello world, dia akan menampilkan outputnya hello world. Nah, di sini dia akan memberikan perintah sama seperti tadi. Input masukkan nama, dia akan memberikan perintah user untuk menginputkan namanya. Lalu kita run, maka hello world masukkan nama sesuai dengan inputan dari pengguna. Lalu selanjutnya ada alur penggunaan Python. Nah, alur penggunaan Python itu kurang lebih sama seperti cara berpikir manusia tadi, yaitu ada input, proses, output. Nah, kenapa alur berpikirnya sama? Karena kalau manusia dia menerima inputan, contohnya kamu mendapatkan satu pertanyaan atau satu inputan pertanyaan, apa itu Python? Lalu otak kamu berpikir, artinya otak kamu sedang memproses outputnya apa. Maka berarti tadi salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Maka output kamu, apa yang kamu katakan nantinya, jawaban kamu itu adalah outputnya. Sama dengan Python. Python juga dia mendapatkan memasukkan input, lalu dia akan memproses ketika kamu klik enter, maka dia akan memberikan outputnya sama seperti inputan yang kamu berikan tadi. Nah, ini contoh penggunaannya. Di sini kita menggunakan Google Colab. Nah, kenapa kita menggunakan Google Colab? Karena ini sangat amat mudah ya untuk mendapatkan aksesnya. Jadi kamu tidak perlu mendownload dengan aplikasi yang berat. Kita nggak perlu install Python lagi karena sudah dapat dijalankan langsung di browser. Jadi teman-teman langsung bisa diakses di search engine masing-masing, yaitu di Google Colab. Nanti di paling atas yang biasanya muncul. Langsung klik Google Colab lalu menggunakan email Google masing-masing untuk login. Nah, kita masuk ke bagian contoh. Di sini
Kita bisa baca nih quotes-nya. Kita pahami terlebih dahulu. Di sini ada nilai. Nilai integer input masukkan nilai kamu. Nah, pasti teman-teman bingung, in itu apa sih? Nah, in itu artinya integer. Tipe data yang kamu inputkan itu harus angka. Lalu selanjutnya ada if nilai lebih besar sama dengan 75. Titik dua, print selamat kamu lulus. Lalu di sini di bawahnya ada else. If dan else itu merupakan pengkondisian. Apabila inputan nilainya lebih besar sama dengan 75, maka outputnya atau printnya adalah selamat kamu lulus. Begitu. Nah, kalau misalnya kondisi if tadi atau kondisi utama itu dia kondisi yang paling atas. Artinya kalau else dia print, maaf kamu belum lulus. Kondisi yang seperti apa yang kamu belum lulus ketika kondisinya tidak sama dengan 75 ke atas. Jadi kalau kondisi syarat utamanya tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya di sini kamu masukin nilainya 45, di sini kita hanya membuat kondisi lebih besar sama dengan 75. Artinya selamat kamu lulus. Nah, kalau misalnya nilai kamu 45, artinya di luar kondisi yang utama, maka dia akan menjalankan print, maaf kamu belum lulus. Artinya di sini, input itu dia menerima nilai dari penggunanya. Integer itu mengubah input menjadi angka. Lalu if dan else itu merupakan kondisi yang mana kondisi if itu adalah kondisi utama. Lalu else itu adalah kondisi syaratnya ketika kondisi utamanya tidak terpenuhi. Lalu kita udah masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini adalah artinya Python itu mudah dipelajari. Lalu selanjutnya, dia memiliki perintah dasar yang sederhana. Perintah dasar yang sederhana seperti input, print, kondisinya if, elif, else. Lalu dia programnya berjalan dengan alur yang jelas. Alur yang jelas itu sama dengan logika manusia yang mana ada input, proses, dan output. Lalu ada program sederhana jika dibuat dengan cepat. Jadi kalau misalnya kita punya requestan uh, buat satu sistem kalkulator seperti kalkulator yang bisa berpikir seperti itu, maka bisa dibuat dengan cepat dengan logika kita yang sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Python project. Contohnya, nih. Nih, contohnya adalah di sini. Ini merupakan Google Colab, nanti teman-teman bisa langsung akses saja. Nih, print welcome all. Artinya kita akan melakukan print welcome all, yang mana inputnya tekan enter untuk melanjutkan ke sistem. Nah, maka print sistem penilaian mental dan produktivitas. Lalu nama, masukkan nama kamu, umur, in. Kenapa di sini umurnya in? Karena inputan umur itu adalah angka. Jadi nanti yang muncul di bagian kita adalah kita tidak mendapat bagian ini, bagian input identitasnya, tapi kita akan mendapatkan hasil printnya. Jadi halo, nama yang kamu inputkan, lalu umur dan tahun. Jadi selanjutnya ada silakan jawab beberapa pertanyaan berikut dengan jujur. Contohnya nih lagi, di sini ada kondisi tidur. Nah, tidur berapa jam tidur kamu hari ini? Misalnya stres, tingkat stres yang kamu rasakan hari ini. Dan juga di sini mood input. Di sini dia tanpa ada tipe data. Karena apa? Karena tipe data mood itu masih berupa teks inputannya. Jadi ada baik, biasa, dan buruk. Di sini ada kondisi lagi nih. Ada if, else, dan else. Di sini ada 3 kondisinya. Ketika kondisi utamanya if, tidur lebih dari sama dengan 7. Maka skornya sama dengan 2. Kalau misalnya kamu jawab 6, kita menggunakan kondisi yang kedua karena lebih dekat. Ketika dia lebih besar sama dengan 5, artinya antara 5, 6. Nah, berarti skornya sama dengan 1.
Kalau misalnya ini nggak bukan inputan kamu, berarti dia menggunakan kondisi yang terakhir. Kalau misalnya kamu angkanya ada di bawah dari tidurnya 4 3 2 1, kan dia skornya juga sama dengan 1 seperti itu. Nah, di sini juga kalau misalnya dia kategorical seperti teks, maka ada if mood baik, elif mood biasa, dan elif mood lagi buruk. Di sini ada 4 kondisi. Ketika misalnya moodnya tadi biasa, skornya 0. Ketika buruk itu sama dengan 2, minus 2. Kalau misalnya skornya baik, dia plus 2. Seperti itu. Tapi kalau kamu input misalnya angkanya tiba-tiba penilaian moodnya kamu masukin angka, maka yang di print ada kondisi yang terakhir. Skormu tidak dikenali karena dia hanya mengenali if, elif, dan elif dari baik, biasa, dan buruk. Nih, ini adalah output hasilnya. Ini adalah pengkondisiannya. Coba misalnya kita running. Nah, welcome all, tekan enter untuk melanjutkan ke sistem. Berarti dia meminta kita menginputkan enter. Lalu masukkan nama kamu. Dia minta lagi inputan nama kita, misalnya Okta. Enter. Umur aku misalnya di sini 24. Enter. Berapa jam kamu tidur tadi malam? Misalnya aku di sini aku masukin 6 jam. Tingkat stres aku itu rendah. Nah, di sini kenapa dia rendah? Rendahnya sama dengan 1. Karena apa? Karena yang aku masukin itu berupa teks, maka dia akan memberi pesan error. Sedangkan di sini kita minta penilaian. Yang kita inputkan tadi adalah kondisi integer. Artinya kita harus memasukkan berupa angka. Oke, kita ulang lagi. Jadi kalau misalnya kondisi kita yang kita masukkan adalah integer, tipe datanya jangan kita masukkan dia teks ya. Tambah lagi okta. 4, 8. Hari ini berarti aku masukin apa? Masukin angka 1. Nah, mood kamu hari ini aku katakan aku baik hari ini. Enter. Berapa jam kamu belajar atau berapa bekerja hari ini? Misalnya 6 jam. Nah, di sini nama Okta, umur 24 tahun, skor total 8, kondisi sangat baik, saran pertahankan pola hidup sehat dan manajemen waktu kamu. Nah, sekian dari presentasi aku hari ini. Terima kasih. Anjir.